Halo Tribuners, Tribunnews Update menjumpai Anda bersama saya Justina Kartika. Seperti biasa selama 30 menit kita akan update kabar terkini dari berbagai daerah di Indonesia dan hingga mancanegara. Kita masuk ke informasi pertama terlebih dahulu, terkait kepolisian yang masih mendalami kemunculan berbagai identitas yang mengaku sebagai Bjorka, si peretas yang kerap disebut-sebut terlibat dalam sejumlah kebocoran data di Indonesia. Tribuners, Kasubit Penmas Humas Polda Metro Jaya AKBP Reonald Simanjuntak ini mengatakan tim penyidik cyber saat ini sedang menelusuri keterkaitan antara akun-akun tersebut termasuk yang baru-baru ini muncul kembali dengan klaim membocorkan data Badan Gizi Nasional atau BGN. Reonald ini menambahkan penyidik berusaha untuk memastikan apakah akun yang kini muncul memang identik dengan Bjorka yang sebelumnya aktif di dunia maya. Ia menjelaskan sejauh ini penyidik baru dapat memastikan adanya tindak pidana terkait kasus kebocoran data pada salah satu bank swasta yang melibatkan tersangka yang sudah ditangkap saat ini. Meski begitu, polisi tidak menghentikan penelusuran jejak digital akun-akun lain yang menggunakan nama Bjorka. Kemudian menurut Reonal sendiri, pelaku yang ditangkap ini juga diketahui beberapa kali mengganti identitas di platform gelap internet atau biasa disebut dark web. Perubahan nama tersebut dari Bjorka, kemudian Bjorka Nise atau Bjorka Nice versi 2020 dan Skywave. Sama-sama kita ketahui ya, Tribuners, Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya ini sebelumnya sudah menangkap pria berinisial WFT yang berusia 22 tahun yang diketahui sebagai pemilik akun X bernama Bjorka atau @bjorkanesia versi 2020. Nah, sosok yang dianggap Bjorka ini dianggap atau ditangkap atas dugaan akses ilegal terhadap data nasabah salah satu bank swasta di Indonesia. Kita ke informasi selanjutnya, Tribuners. Seorang prajurit Komando Strategis Cadangan Angkatan Darat Kostrad meninggal dunia di Monas, Jakarta Pusat pada Sabtu 4 Oktober 2025 malam atau tepat sebelum puncak hari ulang tahun ke-80 TNI. Pangkostrat Legend Muhammad Fajar mengonfirmasi kabar tersebut benar. Fajar menuturkan, prajurit Kostrad ini bernama Pratu Johari Alfarizi. Fajar mengatakan Johari jatuh dari atas tank dan mengalami patah leher dengan ketinggian sekitar 4 meter. Tribuners. Jenazah dari Johari pun ini sudah diantar ke Aceh Tenggara pada Minggu 5 Oktober 2025 malam lalu dan Johari dimakamkan secara militer. Sementara itu Panglima TNI, kemudian Pangkostrat dan juga komandan dari Johari disebut sudah memberi santunan kepada keluarga korban. Kita ke informasi lainnya, Tribuners. Masih ramai diperbincangkan polemik ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi ini menemui babak baru. Roy Suryo mengungkap salinan ijazah dari Presiden Jokowi yang diserahkan ke KPU dan menemukan kemiripan mencolok dengan dokumen lain. Yang menyebut ada kesamaan identik pada sejumlah elemen penting dalam ijazah tersebut. Nah, temuan ini kembali memicu perdebatan publik soal keaslian dokumen akademik Jokowi. Tribuners. Pakar telematika Roy Suryo ini mengumumkan sudah mengantongi salinan ijazah Joko Widodo dari Komisi Pemberantasan Umum atau KPU. Roy juga telah menganalisa salinan ijazah tersebut dan hasil analisisnya menunjukkan bahwa ijazah tersebut diduga palsu. Atas dasar itu, Roy Suryo bersama tim hukum mendatangi Bareskrim Polri di Jakarta pada Senin 6 Oktober 2025 kemarin. Kedatangan dari Roy Suryo CS ini untuk meminta agar penyelidikan dugaan ijazah palsu dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ini dibuka kembali. Mereka menyerahkan surat resmi kepada Inspektorat Pengawasan Umum Irwasum Polri disertai salinan legalisir ijazah Jokowi yang diperoleh dari KPU. Mereka pun mantap untuk mengungkapkan adanya salinan legalisir ijazah ini menjadi bukti dalam menentukan kasus ijazah Jokowi. Tim hukum Roy Suryo yang dipimpin Ahmad Khozinuddin menilai laporan ini menyangkut pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat dan ia mempertanyakan kewenangan penyelidik dalam menghentikan perkara melalui keputusan resmi. Masih dari berita di Indonesia, Tribuners, Polda Jawa Timur, Jatim, mulai mengumpulkan sejumlah barang bukti dari reruntuhan musola Ponpes Al Ghazini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur.
di mana sebelumnya Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Afianto ini memastikan ada proses penyelidikan dalam bencana Ponpes Al-Kozini Sidoarjo, tetapi menunggu seluruh proses evakuasi ini tuntas terlebih dahulu. Pihaknya juga berkoordinasi dengan SAR gabungan yang lain, terutama Basarnas dan juga BNPB selama proses evakuasi Ponpes Al-Kozini berlangsung. Kabitumas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan tim kepolisian melakukan penyelidikan sesuai prosedur dengan diawali mendatangi tempat kejadian perkara. Dalam kasus ini, tim penyidik akan mengambil barang bukti khusus yang hanya dipahami oleh tim penyidik kepolisian dalam proses penyelidikan. Lebih lanjut, ia mengatakan tim penyidik akan melakukan penyelidikan setelah seluruh proses evakuasi dinyatakan tuntas, artinya seluruh material bangunan terangkat. Nah, oleh sebab itu, polisi berkoordinasi dengan tim Basarnas untuk memantau setiap perkembangan proses evakuasi pengangkatan reruntuhan bangunan tersebut. Sementara itu, pakar konstruksi Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya yang terlibat proses evakuasi ini, Muji Irawan, mengatakan bahwa tim kepolisian mengambil sejumlah sampel dari lokasi runtuhan. Muji mengatakan sampel bangunan tersebut akan diuji oleh pihak kepolisian dan juga tim ahli dan akan dimintai keterangan lebih lanjut. Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri menetapkan 4 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan pembangkit listrik tenaga uap PLTU 1 Kalimantan Barat tahun 2008 hingga 2018 Tribuners. Keempat tersangka ialah FM selaku mantan Dirut PLN, kemudian Halim Kala atau HK selaku Presiden Direktur PT BRN, dan berikutnya RR selaku Dirut PT BRN dan tersangka inisial HEYL selaku Dirut PT Praba. Kakortas Tipikor Polri Irjen Cahyono Wibowo mengungkapkan keempat tersangka ini belum ditahan Tribuners. Pihaknya saat ini mengaku sedang berkoordinasi dengan kejaksaan terkait kelengkapan berkas perkara tersebut. Ia juga mengatakan kalau untuk ditahan memang ia akui belum ditahan, dan pihaknya juga akan berkoordinasi dengan teman-teman kejaksaan terhadap kelengkapan daripada berkas perkara itu sendiri, Tribuners. Irjen Cahyono ini juga berharap proses pemberkasan tidak memakan waktu terlalu lama sehingga tidak perlu dilakukan paksa atau penahanan paksa terhadap para tersangka. Selain itu, Halim Kala dan 3 tersangka lainnya akan dicekal ke luar negeri dalam proses penanganan perkara. Ia memastikan untuk dicegah ke luar negeri pasti ada dan tindakan itu akan dilakukan. Jadi simultan nanti pada saat penetapan tersangka, pihaknya juga sudah akan mengeluarkan pencegahan bepergian ke luar negeri. Diketahui Tribuners, 1 dari 4 tersangka ini adalah Halim Kala, adik kandung Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Yusuf Kala. Dari tindak pidana korupsi ini potensi kerugian negara sebesar 62.410.523 US dollar. Dalam kurs saat ini 16,6 ribu rupiah per dolar Amerika Serikat. Artinya kurang lebih kerugian negara ini mencapai 1.350 triliun rupiah, Tribuners. Adapun lokasi proyek PLTU 1 Kalimantan Barat 2 kali 50 megawatt ini berada di Desa Jungkat, Kecamatan Siantan, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. Nah, keempat tersangka melakukan tindak pidana korupsi di mana dalam proses dari awal perencanaan ini kemudian terjadi korespondensi. Kita ke informasi selanjutnya, Tribuners. Pertemuan antara Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi atau yang akrab disapa Kang Deddy Mulyadi KDM dengan mantan dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang biasa disapa Imam Muslimin atau Yaimim dan juga tetangganya Sahara ini memang membuahkan kesepakatan damai secara lisan, Tribuners. Namun kedua belah pihak memberi sinyal bahwa proses hukum atas laporan yang sudah dibuat di Polresta Malang Kota akan tetap berlanjut. KDM yang ditemani Wakil Wali Kota Surabaya Armuji awalnya mendatangi kediaman Yaimim dan selanjutnya menemui Sahara di musola yang berada di perumahan Joyo Grand Kavling Depak beralamat di Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang pada Senin 6 Oktober 2025 sore kemarin. Dalam kunjungannya, KDM sempat bermain wayang bersama Yaimim di kediamannya sebelum bertemu dengan Sahara dan juga warga lainnya di musola setempat untuk memediasi perdamaian. Meskipun momen salaman dan juga permintaan maaf terjadi, baik Yaimim dan juga Sahara tetap memberi sinyal bahwa jalur hukum yang sudah ditempuh tidak akan dicabut.
Sofan menjelaskan, Sofan ini merupakan suami dari Sahara Tribuners. Pihaknya telah mematuhi arahan dari pengurus lingkungan untuk tidak lagi mengunggah video terkait perseteruan tersebut di media sosial. Namun Sofan menyayangkan pihak Yaimim yang menurutnya kembali mengunggah video ke media sosial. Terkait proses hukum yang berjalan di Polresta Malang Kota, Sofan menyerahkan sepenuhnya kepada kuasa hukumnya. Sofan juga memastikan akan selalu kooperatif terhadap panggilan dari pihak kepolisian. Sikap serupa juga ditunjukkan oleh Yaimim Tribuners. Yaimim menegaskan, meskipun secara pribadi telah meminta maaf dan tidak memiliki masalah lagi dengan Sahara, tetapi proses hukum akan terus berjalan sesuai prosedur. Yaimim, yang mengaku berteman lama dengan KDM ini juga menyatakan tidak akan mundur dari laporan hukum yang sudah dibuatnya. Dengan demikian, meski perdamaian sudah diupayakan di tingkat lingkungan dengan kehadiran tokoh nasional, penyelesaian akhir dari konflik kedua tetangga ini tampaknya akan ditentukan di meja hukum Polresta Malang Kota seiring kedua belah pihak yang bersikukuh untuk melanjutkan proses laporan mereka. Kita beralih ke mancanegara Tribuners. Korea Utara akan mengambil langkah-langkah militer tambahan dalam menghadapi apa yang Pyongyang lihat sebagai perkuatan kekuatan militer Amerika Serikat di dekat negara yang tertutup itu. Hal itu dinyatakan pemimpin negara Kim Jong-un terkait eskalasi yang berkembang di kawasan tersebut, khususnya terkait keberadaan pasukan Amerika Serikat di Korea Selatan. Nah, Korea Utara sudah berpaling dari jalur reunifikasi yang telah lama dijalin dengan Korea Selatan, di mana kedua negara secara teknis masih berperang beberapa dekade setelah perjanjian gencatan senjata tahun 1953 mengakhiri Perang Korea yang berlangsung selama 3 tahun. Pemerintah Korea Selatan sebetulnya menyatakan harapannya untuk meredakan ketegangan dengan Korea Utara, aspirasi yang tampaknya sudah dikesampingkan oleh Pyongyang. Pyongyang ini semakin dekat dengan Rusia dan juga Tiongkok seiring dengan terus berlanjutnya program peningkatan kekuatan militer dan pengembangan persenjataan yang intensif termasuk kemampuan nuklirnya. Para pejabat dan juga pakar barat meyakini Rusia sudah menawarkan bantuan dalam program militernya ke Korea Utara Tribuners. Ini membuat sikap Pyongyang sangat kritis terhadap hubungan Amerika Serikat dengan Korea Selatan dan juga Jepang. Sebagai catatan, baik Amerika Serikat, Korea Selatan, dan juga Jepang merupakan negara-negara yang cemas atas persenjataan nuklir Korea Utara yang terus berkembang. Uji coba rudal balistik antar benua dan juga pameran desain hipersonik. Nah, sejalan dengan peningkatan persenjataan militer Amerika Serikat di kawasan Korea Selatan, perhatian strategis pihaknya terhadap kawasan ini juga meningkat. Dan oleh karena itu, sudah menugaskan aset khusus ke target-target utama yang menjadi perhatian Kim Jong-un. ROK atau Republik Korea adalah nama resmi dari Korea Selatan, di mana Seoul adalah sekutu utama Amerika Serikat dan sekitar 28.500 tentara Amerika Serikat sudah ditempatkan secara permanen di semenanjung yang terbagi tersebut. Kedua negara ini sudah mengadakan beberapa latihan gabungan dalam beberapa bulan terakhir, termasuk latihan Freedom Edge yang melibatkan Jepang yang berakhir pada 19 September lalu. Dan bulan lalu, Angkatan Udara Amerika Serikat ini membentuk skuadron drone MQ-9 Reaper permanen di Korea Selatan, dan Kim mengatakan hubungan antara Washington dan Seoul mencapai kemajuan pesat termasuk dengan melaksanakan latihan militer. Dan baru-baru ini Amerika Serikat mengambil langkah-langkah untuk memperluas persediaan aset militernya di dalam dan sekitar Korea Selatan yang menimbulkan ancaman nyata dan serius terhadap keamanan negara yang dipimpin oleh Kim Jong-un dan juga negara-negara lain di kawasan tersebut. Kim Jong-un mengklaim kalau Amerika Serikat sedang bersiap untuk memastikan dapat melancarkan serangan pendahuluan terhadap negara yang tertutup tersebut. Ia juga tidak menjelaskan lebih lanjut, tetapi mengatakan bahwa acara tersebut memberikan tampilan visual tentang kemampuan Pyongyang. Parade militer besar untuk memperingati ulang tahun ke-80 ini direncanakan akan diadakan pada 10 Oktober, dan intelijen Korea Selatan melaporkan bahwa puluhan ribu orang akan menghadiri acara tersebut, menurut kantor berita negara itu, Yonhap. Dan ia juga menegaskan jika Amerika Serikat terus mengambil langkah-langkah berbahaya untuk memperkuat kekuatan militernya tanpa menghiraukan kekhawatiran keamanan negara-negara di kawasan, perkembangan ini akan memacu
pihak Kim Jong-un untuk lebih kuat menerapkan langkah-langkah militer dan teknologi yang relevan untuk menyingkirkan ancaman-ancaman baru dan menjaga keseimbangan kekuatan. Kim Jong-un pun memastikan akan mengadopsi langkah-langkah militer tambahan yang sesuai dengan manuver Amerika Serikat. Masih dari mancanegara Tribuners, yang baru-baru ini menjadi perbincangan, penyanyi sekaligus aktor Malaysia Heliza Helmi dan Hazwani Helmi yang ikut serta dalam misi Global Sumut Flotilla menggambarkan perlakuan brutal dan kejam oleh pasukan Israel setelah kapal tersebut diserang. Ia mengungkapkan dirinya dipaksa minum air toilet ketika ditangkap tentara Israel, Tribuners. Sebuah pesawat yang membawa para aktivis dari armada bantuan yang diserang dan ditahan oleh Israel di perairan internasional ini mendarat pada Sabtu kemarin di Bandara Istanbul. Dan sebanyak 137 orang dari armada kemanusiaan termasuk 36 warga negara Turki dan 23 warga negara Malaysia tiba dengan pesawat tersebut. Setelah dipindahkan dari Israel ke Istanbul, para aktivis ini dibawa ke Institut Kedokteran Forensik Istanbul dalam hal ini untuk memastikan pemeriksaan kesehatan sebelum memberikan kesaksian kepada jaksa sebagai saksi. Haswani mengatakan bahwa partisipasi mereka dalam misi tersebut merupakan kewajiban moral dan juga agama. Ia mengatakan disuruh minum air dari air toilet, Tribuners. Beberapa orang sakit pun mengaku sakit parah, tetapi orang Israel justru berkata, "Apakah mereka mati? Jika tidak, maka itu bukan masalah saya." Orang Israel mengatakan seperti itu, Tribuners. Dan Heliza menceritakan pengalamannya berpuasa selama berhari-hari, di mana ia makan pada 1 Oktober dan pada 4 Oktober adalah makanan pertamanya. Meskipun mengalami cobaan berat, para suster mengungkapkan rasa terima kasih atas dukungan yang mereka terima setelah dibebaskan. Media-media Barat corong informasi yang kerap dianggap Blok Timur sebagai alat propaganda Amerika Serikat dan sekutunya ini digemparkan oleh kabar dugaan kebocoran dari Rostek konglomerasi pertahanan negara Rusia, Tribuners. Dugaan kebocoran informasi ini menunjukkan bahwa Iran kemungkinan segera memperoleh puluhan jet tempur Sukhoi Su-35 Rusia. Ini menandai kesepakatan penting antara Teheran dan Moskow yang berpotensi menjadi satu di antara ekspor senjata terbesar Rusia sejak invasinya ke Ukraina. Nah, dokumen-dokumen yang telah beredar di internet ini menunjukkan bahwa Teheran bermaksud membeli 48 pesawat canggih tersebut. Langkah ini dikatakan dapat memodernisasi angkatan udaranya secara signifikan dan memperdalam kerjasama militer antara Iran dan Rusia, sementara Teheran menghadapi eskalasi konfrontasi dengan Amerika Serikat dan Israel. Sementara Moskow terus bersitegang dengan Barat. Potensi pembelian Su-35 Rusia ini terjadi setelah Iran berperang selama 12 hari melawan Israel pada Juni silam, dan Iran juga berada di bawah bayang-bayang ancaman adanya serangan udara lagi dari Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklirnya. Peningkatan armada dari pesawat tua ke jet tempur Su-35 modern akan sangat meningkatkan kemampuan Iran untuk mencegah serangan di masa mendatang dan mempertahankan lokasi-lokasi penting baik dari serangan Israel maupun Amerika Serikat ataupun gabungan keduanya. Jika informasi yang bocor itu terverifikasi, pembelian ini tidak hanya akan memperkuat posisi regional Iran, tetapi juga menyoroti hubungan pertahanan yang semakin erat antara kedua negara yang dikenai sanksi berat. Nah, bagi Rusia, kesepakatan ini akan memberikan keberhasilan ekspor yang krusial di tengah sanksi dan tekanan produksi masa perang. File dari Rostek yang bocor ini dilaporkan dirilis pada tanggal 2 Oktober oleh kelompok peretas Black Mirror. Informasi dalam file ini mencakup lebih dari 300 dokumen internal yang merinci kontrak ekspor, harga, dan juga jadwal pengiriman. Tangkapan layar dokumen-dokumen ini sudah beredar di komunitas X, Telegram, dan juga OSINT. Media pertahanan termasuk Army Recognition dan juga Defense Security Asia telah melaporkan kalau kode pelanggan 364 dalam dokumen-dokumen ini sesuai dengan Iran yang mengindikasi potensi pesanan 48 jet tempur multiperan Su-35. Dokumen tersebut menunjukkan bahwa akuisisi ini akan diintegrasikan dengan paket peperangan elektronik dan juga avionik canggih yang dikembangkan oleh KRET, anak perusahaan utama Rostek Corporation Rusia. Satu entry berlabel
Kode 364 menguraikan program senilai 686 juta dolar dengan pengiriman yang dijadwalkan berlangsung secara bertahap selama 16 hingga 48 bulan Tribuners. Ini berarti pesawat pertama dapat tiba paling cepat tahun 2026 dan gelombang terakhir pada tahun 2028. Program pembelian ini mencakup sistem peperangan elektronik Kibini M untuk meningkatkan kemampuan pertahanan dan penanggulangan. Army Recognition menyatakan bahwa meskipun materi tersebut belum diverifikasi, format dan terminologinya sangat mirip dengan dokumentasi asli Rostek. Sebenarnya apa sih kemampuan jet Su-35 ini? Nah, jet tempur Su-35 ini dikatakan pesawat tempur multiperan Rusia bermesin ganda dengan mesin vektor dorong untuk kemampuan manuver yang luar biasa, Tribuners. Pesawat ini dilengkapi radar Irbis-I, dapat melacak beberapa target secara bersamaan dan dapat membawa hingga 8.000 kilogram rudal dan juga bom. Dirancang untuk bersaing dengan pesawat tempur generasi keempat dan 4,5 barat modern seperti F-15E Strike Eagle, F-18E-RF Super Hornet, dan Eurofighter Typhoon. Pesawat ini menjadi landasan bagi program Angkatan Udara dan ekspor Rusia. Kita masih ke informasi terkait Israel, di mana dikatakan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu memutuskan melancarkan serangan besar-besaran ke Gaza dengan niatan yang jelas. Berdalih menghancurkan dan melucuti senjata Hamas, Netanyahu dan militer Israel IDF ingin menguasai Gaza dan mengusir para penduduknya, Tribuners. Lagi-lagi, serangan habis-habisan IDF ini dengan dalih agar serangan 7 Oktober di Israel pada 2023 tidak terulang di masa depan. Namun memasuki tahun ketiga serangan dan perang yang menyusulnya, Hamas masih menguasai wilayah Palestina tersebut. Nah, kelompok militan yang pernah didukung oleh Perdana Menteri Israel ini sudah berubah menjadi musuh terbesarnya. Meskipun Israel menggempur Gaza dengan bom dan juga invasi darat, serta menewaskan beberapa pemimpin utamanya, para pejuang Hamas ini tetap menunjukkan senjata lengkap dalam pertukaran sandera baru-baru ini. Mengapa Hamas masih bertahan? Nah, berikut alasannya yang dikumpulkan dari komentar para ahli, kemudian analisis lembaga pemikir, dan juga laporan media. Kelompok pembebasan Palestina Hamas ini tetap aktif di Gaza, meskipun Israel sudah melancarkan serangan gencar dalam perang yang telah berlangsung 2 tahun terakhir ini. Hamas tetap kokoh karena beberapa faktor mulai dari taktik gerilya hingga jaringan terowongan Tribuners. Faktor penyanderaan hingga dukungan dari warga lokal Gaza juga menjadi faktor penting Hamas masih berdiri. Ya, Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada pagi hari ini. Terus perbarui informasi Anda hanya di kanal YouTube Tribunnews. Saya Yustina Kartika pamit, sampai jumpa lagi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Indonesia dan hingga mancanegara. Kita masuk ke informasi pertama terlebih dahulu terkait kepolisian yang masih mendalami kemunculan berbagai identitas yang mengaku sebagai Bjorka, si peretas yang kerap disebut-sebut terlibat dalam sejumlah kebocoran data di Indonesia. Tribuners, Kasubdit Penmas Humas Polda Metro Jaya AKBP Ronald Simanjuntak ini mengatakan tim penyidik cyber saat ini sedang menelusuri keterkaitan antara akun-akun tersebut, termasuk yang baru-baru ini muncul kembali dengan klaim membocorkan data Badan Gizi Nasional atau BGN. Ronald ini menambahkan penyidik berusaha untuk memastikan apakah akun yang kini muncul memang identik dengan Bjorka yang sebelumnya aktif di dunia maya. Ia menjelaskan sejauh ini penyidik baru dapat memastikan adanya tindak pidana terkait kasus kebocoran data pada salah satu bank swasta yang melibatkan tersangka yang sudah ditangkap saat ini. Meski begitu, polisi tidak menghentikan penelusuran jejak digital akun-akun lain yang menggunakan nama Bjorka. Kemudian menurut Ronald sendiri, pelaku yang ditangkap ini juga diketahui beberapa kali mengganti identitas di platform gelap internet atau biasa disebut dark web. Perubahan nama tersebut dari Bjorka, kemudian Bjorka Nise atau Bjorka Nice versi 2020 dan Skywave. Sama-sama kita ketahui ya, Tribuners, Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya ini sebelumnya sudah menangkap
pria berinisial WFT yang berusia 22 tahun yang diketahui sebagai pemilik akun X bernama Bjorka atau @Bjorkanesia versi 2020. Nah, sosok yang dianggap Bjorka ini dianggap atau ditangkap atas dugaan akses ilegal terhadap data nasabah salah satu bank swasta di Indonesia. Kita ke informasi selanjutnya, Tribuners. Seorang prajurit Komando Strategis Cadangan Angkatan Darat Kostrad meninggal dunia di Monas, Jakarta Pusat pada Sabtu 4 Oktober 2025 malam atau tepat sebelum puncak hari ulang tahun ke-80 TNI. Pangkostrat Legend Muhammad Fajar mengonfirmasi kabar tersebut benar. Fajar menuturkan, prajurit Kostrad ini bernama Pratu Johari Alfarizi. Fajar mengatakan Johari jatuh dari atas tank dan mengalami patah leher dengan ketinggian sekitar 4 meter. Tribuners, jenazah dari Johari pun ini sudah diantar ke Aceh Tenggara pada Minggu 5 Oktober 2025 malam lalu dan Johari dimakamkan secara militer. Sementara itu Panglima TNI, kemudian Pangkostrat dan juga komandan dari Johari disebut sudah memberi santunan kepada keluarga korban. Kita ke informasi lainnya, Tribuners. Masih ramai diperbincangkan polemik ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi ini menemui babak baru. Roy Suryo mengungkap salinan ijazah dari Presiden Jokowi yang diserahkan ke KPU dan menemukan kemiripan mencolok dengan dokumen lain yang menyebut ada kesamaan identik pada sejumlah elemen penting dalam ijazah tersebut. Nah, temuan ini kembali memicu perdebatan publik soal keaslian dokumen akademik Jokowi, Tribuners. Pakar telematika Roy Suryo ini mengumumkan sudah mengantongi salinan ijazah Joko Widodo dari Komisi Pemberantasan Umum atau KPU. Roy juga telah menganalisa salinan ijazah tersebut dan hasil analisisnya menunjukkan bahwa ijazah tersebut diduga palsu. Atas dasar itu, Roy Suryo bersama tim hukum mendatangi Bareskrim Polri di Jakarta pada Senin 6 Oktober 2025 kemarin. Kedatangan dari Roy Suryo CS ini untuk meminta agar penyelidikan dugaan ijazah palsu dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ini dibuka kembali. Mereka menyerahkan surat resmi kepada Inspektorat Pengawasan Umum Irwasum Polri disertai salinan legalisir ijazah Jokowi yang diperoleh dari KPU. Mereka pun mantap untuk mengungkapkan adanya salinan legalisir ijazah ini menjadi bukti dalam menentukan kasus ijazah Jokowi. Tim hukum Roy Suryo yang dipimpin Ahmad Khozinuddin menilai laporan ini menyangkut pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat dan ia mempertanyakan kewenangan penyelidik dalam menghentikan perkara melalui keputusan resmi. Masih dari berita di Indonesia, Tribuners, Polda Jawa Timur, Jatim, mulai mengumpulkan sejumlah barang bukti dari reruntuhan musola Ponpes Al Ghazini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Di mana sebelumnya Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Afianto ini memastikan ada proses penyelidikan dalam bencana Ponpes Al Ghazini Sidoarjo, tetapi menunggu seluruh proses evakuasi ini tuntas terlebih dahulu. Pihaknya juga berkoordinasi dengan SAR gabungan yang lain, terutama Basarnas dan juga BNPB selama proses evakuasi Ponpes Al Ghazini berlangsung. Kabitumas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan tim kepolisian melakukan penyelidikan sesuai prosedur dengan diawali mendatangi tempat kejadian perkara. Dalam kasus ini, tim penyidik akan mengambil barang bukti khusus yang hanya dipahami oleh tim penyidik kepolisian dalam proses penyelidikan. Lebih lanjut, ia mengatakan tim penyidik akan melakukan penyelidikan setelah seluruh proses evakuasi dinyatakan tuntas, artinya seluruh material bangunan terangkat. Nah, oleh sebab itu, polisi berkoordinasi dengan tim Basarnas untuk memantau setiap perkembangan proses evakuasi pengangkatan reruntuhan bangunan tersebut. Sementara itu, pakar konstruksi Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya yang terlibat proses evakuasi ini, Muji Irawan, mengatakan bahwa tim kepolisian mengambil sejumlah sampel dari lokasi runtuhan. Muji mengatakan sampel bangunan tersebut akan diuji oleh pihak kepolisian dan juga tim ahli dan akan dimintai keterangan lebih lanjut. Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri menetapkan 4 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan pembangkit listrik tenaga uap PLTU 1 Kalimantan Barat tahun 2008 hingga 2018, Tribuners. Keempat tersangka ialah FM selaku mantan Dirut PLN,
kemudian Halim Kala atau HK selaku Presiden Direktur PT BRN, dan berikutnya RR selaku Dirut PT BRN dan tersangka inisial HYL selaku Dirut PT Praba. Kakortas Tipikor Polri Irjen Cahyono Wibowo mengungkapkan keempat tersangka ini belum ditahan Tribuners. Pihaknya saat ini mengaku sedang berkoordinasi dengan kejaksaan terkait kelengkapan berkas perkara tersebut. Ia juga mengatakan kalau untuk ditahan memang ia akui belum ditahan, dan pihaknya juga akan berkoordinasi dengan teman-teman kejaksaan terhadap kelengkapan daripada berkas perkara itu sendiri, Tribuners. Irjen Cahyono ini juga berharap proses pemberkasan tidak memakan waktu terlalu lama sehingga tidak perlu dilakukan paksa atau penahanan paksa terhadap para tersangka. Selain itu, Halim Kala dan 3 tersangka lainnya akan dicekal ke luar negeri dalam proses penanganan perkara. Ia memastikan untuk dicegah ke luar negeri pasti ada dan tindakan itu akan dilakukan. Jadi simultan nanti pada saat penetapan tersangka, pihaknya juga sudah akan mengeluarkan pencegahan bepergian ke luar negeri. Diketahui Tribuners, 1 dari 4 tersangka ini adalah Halim Kala, adik kandung Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Yusuf Kala. Dari tindak pidana korupsi ini potensi kerugian negara sebesar 62.410.523 US dollar. Dalam kurs saat ini 16,6 ribu rupiah per dolar Amerika Serikat. Artinya kurang lebih kerugian negara ini mencapai 1.350 triliun rupiah, Tribuners. Adapun lokasi proyek PLTU 1 Kalimantan Barat 2 kali 50 megawatt ini berada di Desa Jungkat, Kecamatan Siantan, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. Nah, keempat tersangka melakukan tindak pidana korupsi, di mana dalam proses dari awal perencanaan ini kemudian terjadi korespondensi. Kita ke informasi selanjutnya, Tribuners. Pertemuan antara Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi atau yang akrab disapa Kang Deddy Mulyadi KDM dengan mantan dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang biasa disapa Imam Muslimin atau Yai Mim, dan juga tetangganya Sahara ini memang membuahkan kesepakatan damai secara lisan, Tribuners. Namun kedua belah pihak memberi sinyal bahwa proses hukum atas laporan yang sudah dibuat di Polresta Malang Kota akan tetap berlanjut. KDM yang ditemani Wakil Wali Kota Surabaya Armuji awalnya mendatangi kediaman Yai Mim dan selanjutnya menemui Sahara di musola yang berada di perumahan Joyo Grand Kavling Depak beralamat di Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang pada Senin 6 Oktober 2025 sore kemarin. Dalam kunjungannya, KDM sempat bermain wayang bersama Yai Mim di kediamannya sebelum bertemu dengan Sahara dan juga warga lainnya di musola setempat untuk memediasi perdamaian. Meskipun momen salaman dan juga permintaan maaf terjadi, baik Yai Mim dan juga Sahara tetap memberi sinyal bahwa jalur hukum yang sudah ditempuh tidak akan dicabut. Sofan menjelaskan, Sofan ini merupakan suami dari Sahara, Tribuners. Pihaknya telah mematuhi arahan dari pengurus lingkungan untuk tidak lagi mengunggah video terkait perseteruan tersebut di media sosial. Namun Sofan menyayangkan pihak Yai Mim yang menurutnya kembali mengunggah video ke media sosial. Terkait proses hukum yang berjalan di Polresta Malang Kota, Sofan menyerahkan sepenuhnya kepada kuasa hukumnya. Sofan juga memastikan akan selalu kooperatif terhadap panggilan dari pihak kepolisian. Sikap serupa juga ditunjukkan oleh Yai Mim, Tribuners. Yai Mim menegaskan, meskipun secara pribadi telah meminta maaf dan tidak memiliki masalah lagi dengan Sahara, tetapi proses hukum akan terus berjalan sesuai prosedur. Yai Mim yang mengaku berteman lama dengan KDM ini juga menyatakan tidak akan mundur dari laporan hukum yang sudah dibuatnya. Dengan demikian, meski perdamaian sudah diupayakan di tingkat lingkungan dengan kehadiran tokoh nasional, penyelesaian akhir dari konflik kedua tetangga ini tampaknya akan ditentukan di meja hukum Polresta Malang Kota seiring kedua belah pihak yang bersikukuh untuk melanjutkan proses laporan mereka. Kita beralih ke mancanegara, Tribuners. Korea Utara akan mengambil langkah-langkah militer tambahan dalam menghadapi apa yang Pyongyang lihat sebagai
perkuatan kekuatan militer Amerika Serikat di dekat negara yang tertutup itu. Hal itu dinyatakan pemimpin negara Kim Jong-un terkait eskalasi yang berkembang di kawasan tersebut, khususnya terkait keberadaan pasukan Amerika Serikat di Korea Selatan. Nah, Korea Utara sudah berpaling dari jalur reunifikasi yang telah lama dijalin dengan Korea Selatan, di mana kedua negara secara teknis masih berperang beberapa dekade setelah perjanjian gencatan senjata tahun 1953 mengakhiri Perang Korea yang berlangsung selama 3 tahun. Pemerintah Korea Selatan sebetulnya menyatakan harapannya untuk meredakan ketegangan dengan Korea Utara, aspirasi yang tampaknya sudah dikesampingkan oleh Pyongyang. Pyongyang ini semakin dekat dengan Rusia dan juga Tiongkok seiring dengan terus berlanjutnya program peningkatan kekuatan militer dan pengembangan persenjataan yang intensif termasuk kemampuan nuklirnya. Para pejabat dan juga pakar barat meyakini Rusia sudah menawarkan bantuan dalam program militernya ke Korea Utara, Tribuners. Ini membuat sikap Pyongyang sangat kritis terhadap hubungan Amerika Serikat dengan Korea Selatan dan juga Jepang. Sebagai catatan, baik Amerika Serikat, Korea Selatan, dan juga Jepang merupakan negara-negara yang cemas atas persenjataan nuklir Korea Utara yang terus berkembang. Uji coba rudal balistik antar benua dan juga pameran desain hipersonik. Nah, sejalan dengan peningkatan persenjataan militer Amerika Serikat di kawasan Korea Selatan, perhatian strategis pihaknya terhadap kawasan ini juga meningkat. Dan oleh karena itu, sudah menugaskan aset khusus ke target-target utama yang menjadi perhatian Kim Jong-un. ROK atau Republik Korea adalah nama resmi dari Korea Selatan, di mana Seoul adalah sekutu utama Amerika Serikat dan sekitar 28.500 tentara Amerika Serikat sudah ditempatkan secara permanen di semenanjung yang terbagi tersebut. Kedua negara ini sudah mengadakan beberapa latihan gabungan dalam beberapa bulan terakhir, termasuk latihan Freedom Age yang melibatkan Jepang yang berakhir pada 19 September lalu. Dan bulan lalu, Angkatan Udara Amerika Serikat ini membentuk skuadron drone MQ-9 Reaper permanen di Korea Selatan, dan Kim mengatakan hubungan antara Washington dan Seoul mencapai kemajuan pesat termasuk dengan melaksanakan latihan militer. Dan baru-baru ini Amerika Serikat mengambil langkah-langkah untuk memperluas persediaan aset militernya di dalam dan sekitar Korea Selatan yang menimbulkan ancaman nyata dan serius terhadap keamanan negara yang dipimpin oleh Kim Jong-un dan juga negara-negara lain di kawasan tersebut. Kim Jong-un mengklaim kalau Amerika Serikat sedang bersiap untuk memastikan dapat melancarkan serangan pendahuluan terhadap negara yang tertutup tersebut. Ia juga tidak menjelaskan lebih lanjut, tetapi mengatakan bahwa acara tersebut memberikan tampilan visual tentang kemampuan Pyongyang. Parade militer besar untuk memperingati ulang tahun ke-80 ini direncanakan akan diadakan pada 10 Oktober, dan intelijen Korea Selatan melaporkan bahwa puluhan ribu orang akan menghadiri acara tersebut menurut kantor berita negara itu, Yonhap. Dan ia juga menegaskan jika Amerika Serikat terus mengambil langkah-langkah berbahaya untuk memperkuat kekuatan militernya tanpa menghiraukan kekhawatiran keamanan negara-negara di kawasan, perkembangan ini akan memacu pihak Kim Jong-un untuk lebih kuat menerapkan langkah-langkah militer dan teknologi yang relevan untuk menyingkirkan ancaman-ancaman baru dan menjaga keseimbangan kekuatan. Kim Jong-un pun memastikan akan mengadopsi langkah-langkah militer tambahan yang sesuai dengan manuver Amerika Serikat. Masih dari mancanegara, Tribuners, yang baru-baru ini menjadi perbincangan, penyanyi sekaligus aktor Malaysia Heliza Helmi dan Hazwani Helmi yang ikut serta dalam misi Global Sumut Flotilla menggambarkan perlakuan brutal dan kejam oleh pasukan Israel setelah kapal tersebut diserang. Ia mengungkapkan dirinya dipaksa minum air toilet ketika ditangkap tentara Israel, Tribuners. Sebuah pesawat yang membawa para aktivis dari armada bantuan yang diserang dan ditahan oleh Israel di perairan internasional ini mendarat pada Sabtu kemarin di Bandara Istanbul. Dan sebanyak 137 orang dari armada kemanusiaan termasuk 36 warga negara Turki dan 23 warga negara Malaysia tiba dengan pesawat tersebut. Setelah dipindahkan dari Israel ke Istanbul, para aktivis ini dibawa ke Institut Kedokteran Forensik Istanbul dalam hal ini untuk memastikan pemeriksaan kesehatan sebelum memberikan kesaksian kepada jaksa sebagai saksi. Haswani mengatakan bahwa partisipasi mereka dalam misi tersebut merupakan kewajiban moral dan juga agama. Ia mengatakan disuruh minum air dari air toilet, Tribuners.
Beberapa orang sakit pun mengaku sakit parah, tetapi orang Israel justru berkata, "Apakah mereka mati? Jika tidak, maka itu bukan masalah saya." Orang Israel mengatakan seperti itu, Tribuners. Dan Heliza menceritakan pengalamannya berpuasa selama berhari-hari, di mana ia makan pada 1 Oktober dan pada 4 Oktober adalah makanan pertamanya. Meskipun mengalami cobaan berat, para suster mengungkapkan rasa terima kasih atas dukungan yang mereka terima setelah dibebaskan. Media-media Barat corong informasi yang kerap dianggap Blok Timur sebagai alat propaganda Amerika Serikat dan sekutunya ini digemparkan oleh kabar dugaan kebocoran dari Rostek konglomerasi pertahanan negara Rusia Tribuners. Dugaan kebocoran informasi ini menunjukkan bahwa Iran kemungkinan segera memperoleh puluhan jet tempur Sukhoi Su-35 Rusia. Ini menandai kesepakatan penting antara Teheran dan Moskow yang berpotensi menjadi satu di antara ekspor senjata terbesar Rusia sejak invasinya ke Ukraina. Nah, dokumen-dokumen yang telah beredar di internet ini menunjukkan bahwa Teheran bermaksud membeli 48 pesawat canggih tersebut. Langkah ini dikatakan dapat memodernisasi angkatan udaranya secara signifikan dan memperdalam kerjasama militer antara Iran dan Rusia, sementara Teheran menghadapi eskalasi konfrontasi dengan Amerika Serikat dan Israel. Sementara Moskow terus bersitegang dengan Barat. Potensi pembelian Su-35 Rusia ini terjadi setelah Iran berperang selama 12 hari melawan Israel pada Juni silam, dan Iran juga berada di bawah bayang-bayang ancaman adanya serangan udara lagi dari Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklirnya. Peningkatan armada dari pesawat tua ke jet tempur Su-35 modern akan sangat meningkatkan kemampuan Iran untuk mencegah serangan di masa mendatang dan mempertahankan lokasi-lokasi penting baik dari serangan Israel maupun Amerika Serikat ataupun gabungan keduanya. Jika informasi yang bocor itu terverifikasi, pembelian ini tidak hanya akan memperkuat posisi regional Iran, tetapi juga menyoroti hubungan pertahanan yang semakin erat antara kedua negara yang dikenai sanksi berat. Nah, bagi Rusia, kesepakatan ini akan memberikan keberhasilan ekspor yang krusial di tengah sanksi dan tekanan produksi masa perang. File dari Rostek yang bocor ini dilaporkan dirilis pada tanggal 2 Oktober oleh kelompok peretas Black Mirror. Informasi dalam file ini mencakup lebih dari 300 dokumen internal yang merinci kontrak ekspor, harga, dan juga jadwal pengiriman. Tangkapan layar dokumen-dokumen ini sudah beredar di komunitas X, Telegram, dan juga OSINT. Media pertahanan termasuk Army Recognition dan juga Defense Security Asia telah melaporkan kalau kode pelanggan 364 dalam dokumen-dokumen ini sesuai dengan Iran yang mengindikasi potensi pesanan 48 jet tempur multiperan Su-35. Dokumen tersebut menunjukkan bahwa akuisisi ini akan diintegrasikan dengan paket peperangan elektronik dan juga avionik canggih yang dikembangkan oleh KRET, anak perusahaan utama Rostek Corporation Rusia. Satu entry berlabel kode 364 menguraikan program senilai 686 juta dolar dengan pengiriman yang dijadwalkan berlangsung secara bertahap selama 16 hingga 48 bulan Tribuners. Ini berarti pesawat pertama dapat tiba paling cepat tahun 2026 dan gelombang terakhir pada tahun 2028. Program pembelian ini mencakup sistem peperangan elektronik Kibini M untuk meningkatkan kemampuan pertahanan dan penanggulangan. Army Recognition menyatakan bahwa meskipun materi tersebut belum diverifikasi, format dan terminologinya sangat mirip dengan dokumentasi asli Rostek. Sebenarnya apa sih kemampuan jet Su-35 ini? Nah, jet tempur Su-35 ini dikatakan pesawat tempur multiperan Rusia bermesin ganda dengan mesin vektor dorong untuk kemampuan manuver yang luar biasa, Tribuners. Pesawat ini dilengkapi radar Irbis-I, dapat melacak beberapa target secara bersamaan dan dapat membawa hingga 8.000 kg rudal dan juga bom. Dirancang untuk bersaing dengan pesawat tempur generasi keempat dan 4,5 barat modern seperti F-15E Strike Eagle, FRA-18E RF Super Hornet, dan Eurofighter Typhoon. Pesawat ini menjadi landasan bagi program angkatan udara dan ekspor Rusia. Kita masih ke informasi terkait Israel, di mana dikatakan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu memutuskan melancarkan serangan besar-besaran ke
terkait kepolisian yang masih mendalami kemunculan berbagai identitas yang mengaku sebagai Bjorka, si peretas yang kerap disebut-sebut terlibat dalam sejumlah kebocoran data di Indonesia. Tribuners, Kasubdit Penmas Humas Polda Metro Jaya AKBP Reonald Simanjuntak ini mengatakan tim penyidik cyber saat ini sedang menelusuri keterkaitan antara akun-akun tersebut, termasuk yang baru-baru ini muncul kembali dengan klaim membocorkan data Badan Gizi Nasional atau BGN. Reonald ini menambahkan penyidik berusaha untuk memastikan apakah akun yang kini muncul memang identik dengan Bjorka yang sebelumnya aktif di dunia maya. Ia menjelaskan sejauh ini penyidik baru dapat memastikan adanya tindak pidana terkait kasus kebocoran data pada salah satu bank swasta yang melibatkan tersangka yang sudah ditangkap saat ini. Meski begitu, polisi tidak menghentikan penelusuran jejak digital akun-akun lain yang menggunakan nama Bjorka. Kemudian menurut Reonald sendiri, pelaku yang ditangkap ini juga diketahui beberapa kali mengganti identitas di platform gelap internet atau biasa disebut dark web. Perubahan nama tersebut dari Bjorka, kemudian Bjorka Nise atau Bjorka Nice versi 2020 dan Skywave. Sama-sama kita ketahui ya, Tribuners, Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya ini sebelumnya sudah menangkap pria berinisial WFT yang berusia 22 tahun yang diketahui sebagai pemilik akun X bernama Bjorka atau @bjorkanesia versi 2020. Nah, sosok yang dianggap Bjorka ini dianggap atau ditangkap atas dugaan akses ilegal terhadap data nasabah salah satu bank swasta di Indonesia. Kita ke informasi selanjutnya, Tribuners. Seorang prajurit Komando Strategis Cadangan Angkatan Darat Kostrad meninggal dunia di Monas, Jakarta Pusat pada Sabtu 4 Oktober 2025 malam atau tepat sebelum puncak hari ulang tahun ke-80 TNI. Pangkostrat Legend Muhammad Fajar mengonfirmasi kabar tersebut benar. Fajar menuturkan, prajurit Kostrad ini bernama Pratu Johari Alfarizi. Fajar mengatakan Johari jatuh dari atas tank dan mengalami patah leher dengan ketinggian sekitar 4 meter. Tribuners, jenazah dari Johari pun ini sudah diantar ke Aceh Tenggara pada Minggu 5 Oktober 2025 malam lalu dan Johari dimakamkan secara militer. Sementara itu Panglima TNI, kemudian Pangkostrat dan juga komandan dari Johari disebut sudah memberi santunan kepada keluarga korban. Kita ke informasi lainnya, Tribuners. Masih ramai diperbincangkan polemik ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi ini menemui babak baru. Roy Suryo mengungkap salinan ijazah dari Presiden Jokowi yang diserahkan ke KPU dan menemukan kemiripan mencolok dengan dokumen lain. Yang menyebut ada kesamaan identik pada sejumlah elemen penting dalam ijazah tersebut. Nah, temuan ini kembali memicu perdebatan publik soal keaslian dokumen akademik Jokowi. Tribuners. Pakar telematika Roy Suryo ini mengumumkan sudah mengantongi salinan ijazah Joko Widodo dari Komisi Pemberantasan Umum atau KPU. Roy juga telah menganalisa salinan ijazah tersebut dan hasil analisisnya menunjukkan bahwa ijazah tersebut diduga palsu. Atas dasar itu, Roy Suryo bersama tim hukum mendatangi Bareskrim Polri di Jakarta pada Senin 6 Oktober 2025 kemarin. Kedatangan dari Roy Suryo CS ini untuk meminta agar penyelidikan dugaan ijazah palsu dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ini dibuka kembali. Mereka menyerahkan surat resmi kepada Inspektorat Pengawasan Umum Irwasum Polri disertai salinan legalisir ijazah Jokowi yang diperoleh dari KPU. Mereka pun mantap untuk mengungkapkan adanya salinan legalisir ijazah ini menjadi bukti dalam menentukan kasus ijazah Jokowi. Tim hukum Roy Suryo yang dipimpin Ahmad Kozinuddin menilai laporan ini menyangkut pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat. Dan ia mempertanyakan kewenangan penyelidik dalam menghentikan perkara melalui keputusan resmi. Masih dari berita di Indonesia, Tribuners, Polda Jawa Timur, Jatim, mulai mengumpulkan sejumlah barang bukti dari reruntuhan musola Ponpes Al Ghazini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Di mana sebelumnya Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Afianto ini memastikan ada proses penyelidikan dalam bencana Ponpes Al Ghazini Sidoarjo, tetapi menunggu seluruh proses evakuasi ini tuntas terlebih dahulu. Pihaknya juga berkoordinasi dengan SAR gabungan yang lain, terutama Basarnas dan juga BNPB selama proses evakuasi Ponpes Al Ghazini berlangsung. Kabitumas Polda Jatim,
Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan tim kepolisian melakukan penyelidikan sesuai prosedur dengan diawali mendatangi tempat kejadian perkara. Dalam kasus ini, tim penyidik akan mengambil barang bukti khusus yang hanya dipahami oleh tim penyidik kepolisian dalam proses penyelidikan. Lebih lanjut, ia mengatakan tim penyidik akan melakukan penyelidikan setelah seluruh proses evakuasi dinyatakan tuntas, artinya seluruh material bangunan terangkat. Nah, oleh sebab itu, polisi berkoordinasi dengan tim Basarnas untuk memantau setiap perkembangan proses evakuasi pengangkatan reruntuhan bangunan tersebut. Sementara itu, pakar konstruksi Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya yang terlibat proses evakuasi ini, Muji Irawan, mengatakan bahwa tim kepolisian mengambil sejumlah sampel dari lokasi runtuhan. Muji mengatakan sampel bangunan tersebut akan diuji oleh pihak kepolisian dan juga tim ahli dan akan dimintai keterangan lebih lanjut. Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri menetapkan 4 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan pembangkit listrik tenaga uap PLTU 1 Kalimantan Barat tahun 2008 hingga 2018 Tribuners. Keempat tersangka ialah FM selaku mantan Dirut PLN, kemudian Halim Kala atau HK selaku Presiden Direktur PT BRN dan berikutnya RR selaku Dirut PT BRN dan tersangka inisial HEYL selaku Dirut PT Praba. Kakortas Tipikor Polri Irjen Cahyono Wibowo mengungkapkan keempat tersangka ini belum ditahan Tribuners. Pihaknya saat ini mengaku sedang berkoordinasi dengan kejaksaan terkait kelengkapan berkas perkara tersebut. Ia juga mengatakan kalau untuk ditahan memang ia akui belum ditahan dan pihaknya juga akan berkoordinasi dengan teman-teman kejaksaan terhadap kelengkapan daripada berkas perkara itu sendiri Tribuners. Irjen Cahyono ini juga berharap proses pemberkasan tidak memakan waktu terlalu lama sehingga tidak perlu dilakukan paksa atau penahanan paksa terhadap para tersangka. Selain itu, Halim Kala dan 3 tersangka lainnya akan dicekal ke luar negeri dalam proses penanganan perkara. Ia memastikan untuk dicegah ke luar negeri pasti ada dan tindakan itu akan dilakukan. Jadi simultan nanti pada saat penetapan tersangka, pihaknya juga sudah akan mengeluarkan pencegahan bepergian ke luar negeri. Diketahui Tribuners, 1 dari 4 tersangka ini adalah Halim Kala, adik kandung Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Yusuf Kala. Dari tindak pidana korupsi ini potensi kerugian negara sebesar 62.410.523 US dollar. Dalam kurs saat ini 16,6 ribu rupiah per dolar Amerika Serikat. Artinya kurang lebih kerugian negara ini mencapai 1.350 triliun rupiah Tribuners. Adapun lokasi proyek PLTU 1 Kalimantan Barat 2 kali 50 megawatt ini berada di Desa Jungkat, Kecamatan Siantan, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. Nah, keempat tersangka melakukan tindak pidana korupsi di mana dalam proses dari awal perencanaan ini kemudian terjadi korespondensi. Kita ke informasi selanjutnya Tribuners. Pertemuan antara Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi atau yang akrab disapa Kang Deddy Mulyadi KDM dengan mantan dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang biasa disapa Imam Muslimin atau Yaimim dan juga tetangganya Sahara ini memang membuahkan kesepakatan damai secara lisan Tribuners. Namun kedua belah pihak memberi sinyal bahwa proses hukum atas laporan yang sudah dibuat di Polresta Malang Kota akan tetap berlanjut. KDM yang ditemani Wakil Wali Kota Surabaya Armuji awalnya mendatangi kediaman Yaimim dan selanjutnya menemui Sahara di musola yang berada di perumahan Joyo Grand Kavling Depak beralamat di Kelurahan Marjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang pada Senin 6 Oktober 2025 sore kemarin. Dalam kunjungannya, KDM sempat bermain wayang bersama Yaimim di kediamannya sebelum bertemu dengan Sahara dan juga warga lainnya di musola setempat untuk memediasi perdamaian. Meskipun momen salaman dan juga permintaan maaf terjadi, baik Yaimim dan juga Sahara tetap memberi sinyal bahwa jalur hukum yang sudah ditempuh tidak akan dicabut. Sofan menjelaskan, Sofan ini merupakan suami dari Sahara Tribuners. Pihaknya telah mematuhi arahan dari pengurus lingkungan untuk tidak lagi mengunggah video terkait perseteruan tersebut di media sosial. Namun Sofan menyayangkan pihak Yaimim yang menurutnya kembali mengunggah video ke media sosial.
Terkait proses hukum yang berjalan di Polresta Malang Kota, Sofwan menyerahkan sepenuhnya kepada kuasa hukumnya. Sofwan juga memastikan akan selalu kooperatif terhadap panggilan dari pihak kepolisian. Sikap serupa juga ditunjukkan oleh Yaimim Tribuners. Yaimim menegaskan, meskipun secara pribadi telah meminta maaf dan tidak memiliki masalah lagi dengan Sahara, tetapi proses hukum akan terus berjalan sesuai prosedur. Yaimim, yang mengaku berteman lama dengan KDM ini juga menyatakan tidak akan mundur dari laporan hukum yang sudah dibuatnya. Dengan demikian, meski perdamaian sudah diupayakan di tingkat lingkungan dengan kehadiran tokoh nasional, penyelesaian akhir dari konflik kedua tetangga ini tampaknya akan ditentukan di meja hukum Polresta Malang Kota seiring kedua belah pihak yang bersikukuh untuk melanjutkan proses laporan mereka. Kita beralih ke mancanegara Tribuners. Korea Utara akan mengambil langkah-langkah militer tambahan dalam menghadapi apa yang Pyongyang lihat sebagai perkuatan kekuatan militer Amerika Serikat di dekat negara yang tertutup itu. Hal itu dinyatakan pemimpin negara Kim Jong-un terkait eskalasi yang berkembang di kawasan tersebut, khususnya terkait keberadaan pasukan Amerika Serikat di Korea Selatan. Nah, Korea Utara sudah berpaling dari jalur reunifikasi yang telah lama dijalin dengan Korea Selatan, di mana kedua negara secara teknis masih berperang beberapa dekade setelah perjanjian gencatan senjata tahun 1953 mengakhiri Perang Korea yang berlangsung selama 3 tahun. Pemerintah Korea Selatan sebetulnya menyatakan harapannya untuk meredakan ketegangan dengan Korea Utara, aspirasi yang tampaknya sudah dikesampingkan oleh Pyongyang. Pyongyang ini semakin dekat dengan Rusia dan juga Tiongkok seiring dengan terus berlanjutnya program peningkatan kekuatan militer dan pengembangan persenjataan yang intensif termasuk kemampuan nuklirnya. Para pejabat dan juga pakar barat meyakini Rusia sudah menawarkan bantuan dalam program militernya ke Korea Utara Tribuners. Ini membuat sikap Pyongyang sangat kritis terhadap hubungan Amerika Serikat dengan Korea Selatan dan juga Jepang. Sebagai catatan, baik Amerika Serikat, Korea Selatan, dan juga Jepang merupakan negara-negara yang cemas atas persenjataan nuklir Korea Utara yang terus berkembang. Uji coba rudal balistik antar benua dan juga pameran desain hipersonik. Nah, sejalan dengan peningkatan persenjataan militer Amerika Serikat di kawasan Korea Selatan, perhatian strategis pihaknya terhadap kawasan ini juga meningkat. Dan oleh karena itu, sudah menugaskan aset khusus ke target-target utama yang menjadi perhatian Kim Jong-un. ROK atau Republik Korea adalah nama resmi dari Korea Selatan, di mana Seoul adalah sekutu utama Amerika Serikat dan sekitar 28.500 tentara Amerika Serikat sudah ditempatkan secara permanen di semenanjung yang terbagi tersebut. Kedua negara ini sudah mengadakan beberapa latihan gabungan dalam beberapa bulan terakhir, termasuk latihan Freedom Edge yang melibatkan Jepang yang berakhir pada 19 September lalu. Dan bulan lalu, Angkatan Udara Amerika Serikat ini membentuk skuadron drone MQ-9 Reaper permanen di Korea Selatan, dan Kim mengatakan hubungan antara Washington dan Seoul mencapai kemajuan pesat termasuk dengan melaksanakan latihan militer. Dan baru-baru ini Amerika Serikat mengambil langkah-langkah untuk memperluas persediaan aset militernya di dalam dan sekitar Korea Selatan yang menimbulkan ancaman nyata dan serius terhadap keamanan negara yang dipimpin oleh Kim Jong-un dan juga negara-negara lain di kawasan tersebut. Kim Jong-un mengklaim kalau Amerika Serikat sedang bersiap untuk memastikan dapat melancarkan serangan pendahuluan terhadap negara yang tertutup tersebut. Ia juga tidak menjelaskan lebih lanjut, tetapi mengatakan bahwa acara tersebut memberikan tampilan visual tentang kemampuan Pyongyang. Parade militer besar untuk memperingati ulang tahun ke-80 ini direncanakan akan diadakan pada 10 Oktober, dan intelijen Korea Selatan melaporkan bahwa puluhan ribu orang akan menghadiri acara tersebut, menurut kantor berita negara itu Yonhap. Dan ia juga menegaskan jika Amerika Serikat terus mengambil langkah-langkah berbahaya untuk memperkuat kekuatan militernya tanpa menghiraukan kekhawatiran keamanan negara-negara di kawasan, perkembangan ini akan memacu pihak Kim Jong-un untuk lebih kuat menerapkan langkah-langkah militer dan teknologi yang relevan untuk menyingkirkan ancaman-ancaman baru dan menjaga keseimbangan kekuatan. Kim Jong-un pun memastikan akan mengadopsi langkah-langkah militer tambahan yang sesuai dengan manuver Amerika Serikat. Masih dari mancanegara Tribuners, yang baru-baru ini menjadi perbincangan,
Penyanyi sekaligus aktor Malaysia Heliza Helmi dan Hazwani Helmi yang ikut serta dalam misi Global Sumut Flotilla menggambarkan perlakuan brutal dan kejam oleh pasukan Israel setelah kapal tersebut diserang. Ia mengungkapkan dirinya dipaksa minum air toilet ketika ditangkap tentara Israel, Tribuners. Sebuah pesawat yang membawa para aktivis dari armada bantuan yang diserang dan ditahan oleh Israel di perairan internasional ini mendarat pada Sabtu kemarin di Bandara Istanbul. Dan sebanyak 137 orang dari armada kemanusiaan termasuk 36 warga negara Turki dan 23 warga negara Malaysia tiba dengan pesawat tersebut. Setelah dipindahkan dari Israel ke Istanbul, para aktivis ini dibawa ke Institut Kedokteran Forensik Istanbul dalam hal ini untuk memastikan pemeriksaan kesehatan sebelum memberikan kesaksian kepada jaksa sebagai saksi. Haswani mengatakan bahwa partisipasi mereka dalam misi tersebut merupakan kewajiban moral dan juga agama. Ia mengatakan disuruh minum air dari air toilet, Tribuners. Beberapa orang sakit pun mengaku sakit parah, tetapi orang Israel justru berkata, "Apakah mereka mati? Jika tidak, maka itu bukan masalah saya." Orang Israel mengatakan seperti itu, Tribuners. Dan Heliza menceritakan pengalamannya berpuasa selama berhari-hari, di mana ia makan pada 1 Oktober dan pada 4 Oktober adalah makanan pertamanya. Meskipun mengalami cobaan berat, para suster mengungkapkan rasa terima kasih atas dukungan yang mereka terima setelah dibebaskan. Media-media barat corong informasi yang kerap dianggap blok timur sebagai alat propaganda Amerika Serikat dan sekutunya ini digemparkan oleh kabar dugaan kebocoran dari Rostek konglomerasi pertahanan negara Rusia, Tribuners. Dugaan kebocoran informasi ini menunjukkan bahwa Iran kemungkinan segera memperoleh puluhan jet tempur Sukhoi Su-35 Rusia. Ini menandai kesepakatan penting antara Teheran dan Moskow yang berpotensi menjadi satu di antara ekspor senjata terbesar Rusia sejak invasinya ke Ukraina. Nah, dokumen-dokumen yang telah beredar di internet ini menunjukkan bahwa Teheran bermaksud membeli 48 pesawat canggih tersebut. Langkah ini dikatakan dapat memodernisasi angkatan udaranya secara signifikan dan memperdalam kerjasama militer antara Iran dan Rusia, sementara Teheran menghadapi eskalasi konfrontasi dengan Amerika Serikat dan Israel. Sementara Moskow terus bersitegang dengan Barat. Potensi pembelian Su-35 Rusia ini terjadi setelah Iran berperang selama 12 hari melawan Israel pada Juni silam, dan Iran juga berada di bawah bayang-bayang ancaman adanya serangan udara lagi dari Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklirnya. Peningkatan armada dari pesawat tua ke jet tempur Su-35 modern akan sangat meningkatkan kemampuan Iran untuk mencegah serangan di masa mendatang dan mempertahankan lokasi-lokasi penting baik dari serangan Israel maupun Amerika Serikat ataupun gabungan keduanya. Jika informasi yang bocor itu terverifikasi, pembelian ini tidak hanya akan memperkuat posisi regional Iran, tetapi juga menyoroti hubungan pertahanan yang semakin erat antara kedua negara yang dikenai sanksi berat. Nah, bagi Rusia, kesepakatan ini akan memberikan keberhasilan ekspor yang krusial di tengah sanksi dan tekanan produksi masa perang. File dari Rostek yang bocor ini dilaporkan dirilis pada tanggal 2 Oktober oleh kelompok peretas Black Mirror. Informasi dalam file ini mencakup lebih dari 300 dokumen internal yang merinci kontrak ekspor, harga, dan juga jadwal pengiriman. Tangkapan layar dokumen-dokumen ini sudah beredar di komunitas X, Telegram, dan juga OSINT. Media pertahanan termasuk Army Recognition dan juga Defense Security Asia telah melaporkan kalau kode pelanggan 364 dalam dokumen-dokumen ini sesuai dengan Iran yang mengindikasi potensi pesanan 48 jet tempur multiperan Su-35. Dokumen tersebut menunjukkan bahwa akuisisi ini akan diintegrasikan dengan paket peperangan elektronik dan juga avionik canggih yang dikembangkan oleh KRET, anak perusahaan utama Rostek Corporation Rusia. Satu entry berlabel kode 364 menguraikan program senilai 686 juta dolar dengan pengiriman yang dijadwalkan berlangsung secara bertahap selama 16 hingga 48 bulan, Tribuners. Ini berarti pesawat pertama dapat tiba paling cepat tahun 2026 dan gelombang terakhir pada tahun 2028. Program pembelian ini mencakup sistem peperangan elektronik Kibini M,
untuk meningkatkan kemampuan pertahanan dan penanggulangan. Army Recognition menyatakan bahwa meskipun materi tersebut belum diverifikasi, format dan terminologinya sangat mirip dengan dokumentasi asli Rostek. Sebenarnya apa sih kemampuan jet Su-35 ini? Nah, jet tempur Su-35 ini dikatakan pesawat tempur multiperan Rusia bermesin ganda dengan mesin vektor dorong untuk kemampuan manuver yang luar biasa, Tribuners. Pesawat ini dilengkapi radar IRBIS-I, dapat melacak beberapa target secara bersamaan dan dapat membawa hingga 8.000 kg rudal dan juga bom. Dirancang untuk bersaing dengan pesawat tempur generasi keempat dan 4,5 barat modern seperti F-15E Strike Eagle, F-18ARF Super Hornet, dan Eurofighter Typhoon. Pesawat ini menjadi landasan bagi program Angkatan Udara dan ekspor Rusia. Kita masih ke informasi terkait Israel, di mana dikatakan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu memutuskan melancarkan serangan besar-besaran ke Gaza dengan niatan yang jelas. Berdalih menghancurkan dan melucuti senjata Hamas, Netanyahu dan militer Israel IDF ingin menguasai Gaza dan mengusir para penduduknya, Tribuners. Lagi-lagi, serangan habis-habisan IDF ini dengan dalih agar serangan 7 Oktober di Israel pada 2023 tidak terulang di masa depan. Namun memasuki tahun ketiga serangan dan perang yang menyusulnya, Hamas masih menguasai wilayah Palestina tersebut. Nah, kelompok militan yang pernah didukung oleh Perdana Menteri Israel ini sudah berubah menjadi musuh terbesarnya. Meskipun Israel menggempur Gaza dengan bom dan juga invasi darat, serta menewaskan beberapa pemimpin utamanya, para pejuang Hamas ini tetap menunjukkan senjata lengkap dalam pertukaran sandera baru-baru ini. Mengapa Hamas masih bertahan? Nah, berikut alasannya yang dikumpulkan dari komentar para ahli, kemudian analisis lembaga pemikir, dan juga laporan media. Kelompok pembebasan Palestina Hamas ini tetap aktif di Gaza, meskipun Israel sudah melancarkan serangan gencar dalam perang yang telah berlangsung 2 tahun terakhir ini. Hamas tetap kokoh karena beberapa faktor mulai dari taktik gerilya hingga jaringan terowongan Tribuners. Faktor penyanderaan hingga dukungan dari warga lokal Gaza juga menjadi faktor penting Hamas masih berdiri. Ya, Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada pagi hari ini. Terus perbarui informasi Anda hanya di kanal YouTube Tribun News. Saya Yusina Kartika pamit, sampai jumpa lagi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.